Halo, apa kabar semua? Welcome back to my YouTube channel. Nama aku Bi, dan kali ini Bi akan membahas tentang 7 kota mati di dunia, dan salah satunya ada di Indonesia loh. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, agar sama-sama kita mendapatkan ilmu terbaru. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru dari channel B ini ya. Satu, Marina City, Batam, Indonesia. Bila berkunjung ke Batam, sempatkanlah mampir di kota mati Marina City. Disebut sebagai kota mati karena Marina City telah ditinggalkan hampir seluruh penghuninya. Dahulu, Marina City adalah lokasi perjudian dan bersenang-senang terbesar di Batam. Semenjak era Presiden SBY, perjudian dilarang, sehingga penghuni pun pergi dan dikabarkan para penjudi pindah ke Singapura. Tempat yang dulunya menjadi markas kaum hedon ini sekarang suram serta memprihatinkan. Beberapa warga malah lebih suka menyebut Marina City sebagai kota hantu. Penduduk di daerah ini juga kaya dan hidup berkecukupan. Jangankan para konglomerat, tukang ojek saja bisa membeli sebuah mobil. Marina City juga selalu didatangi oleh para turis asing. Perjudian menjadi hal lumrah dan bisa dikatakan gaya hidup yang sudah dekat dengan masyarakat. Setiap malam, kawasan pelabuhan selalu sesak manusia. Rumah gadang yang menjadi meja pertaruhan harta ramai hingga tengah malam. Kehidupan Marina City berbalik 360 derajat saat masa pemerintahan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Larangan perjudian adalah hal yang benar-benar harus ditinggalkan. Sejak saat itu, ekonomi kota ini seolah mati dan tak pernah bangkit lagi. Satu persatu penduduknya mulai meninggalkan kota dengan bangunan klasik bergaya Eropa yang berdiri megah. Mereka mulai mencari kehidupan baru, menyambung hidup di tempat lain. 2. Krakow, Italia. Kota Krakow terletak di daerah Basilicata, Provinsi Matera, sekitar 25 mil dari Teluk Taranto. Kota ini dibangun di daerah perbukitan yang memiliki kontur tanah bergelombang. Para penduduk yang mendiami kota Krakow banyak berprofesi sebagai petani, terutama untuk tanaman gandum. Kota abad pertengahan itu memiliki gaya khas yang tidak akan ditemukan di tempat manapun. Hal yang paling menonjol dari tempat itu adalah kebudayaan masyarakat yang menyesuaikan dengan wilayah sekitar kota yang dikelilingi oleh daerah perbukitan. Kota Krakow cukup sering mengalami peristiwa-peristiwa alam yang semakin lama menggerus fondasi utama kota tersebut. Sebagai kota yang dibangun di atas bukit dengan kontur tanah yang lembut dan berpasir, Krakow masuk dalam kategori wilayah yang rawan mengalami kehancuran. Keadaan itu selalu membayangi kehidupan masyarakat yang tinggal di kota Krakow dan membuat tingkat keselamatan di sana menjadi cukup rendah. Pada tahun 1892, warga Krakow mulai banyak yang meninggalkan kota dan pergi ke beberapa negara untuk mencari kehidupan baru. Amerika Serikat menjadi negara tujuan utama masyarakat Krakow yang mengikuti gelombang migrasi ke negara tersebut bersama rakyat Italia lainnya. Namun, walaupun demikian, masih cukup banyak masyarakat Krakow yang memilih untuk tetap tinggal dengan harapan kota itu dapat bertahan lebih lama dari kondisi alam yang cukup berbahaya. Pada tahun 1963 terjadi sebuah bencana longsor besar di wilayah perbukitan sekitar Krakow. Seluruh bagian kota di sisi tebing mulai banyak yang hilang dan hancur akibat dari bencana longsor tersebut. Penduduk yang masih tersisa pun dievakuasi pada tahun 1975. Akhirnya, kota Krakow benar-benar telah ditinggalkan oleh penduduknya dan dibiarkan begitu saja. Kota Krakow yang telah ditinggalkan oleh penduduk aslinya mulai ditempati oleh para penduduk baru yang berasal dari kelompok-kelompok pengacau. Pengaturan pun akhirnya dikeluarkan oleh pemerintah Matera yang melarang berbagai aktivitas di kota Krakow. Keadaan di sana pun semakin tidak terawat dan beberapa sisa-sisa bangunan yang ditinggalkan oleh penduduknya
Kota Krakow sempat digunakan sebagai tempat syuting beberapa judul film, salah satunya The Passion of the Christ tahun 2004. 3. UFO House Shanxi, Taiwan. Rumah-rumah UFO dibangun mulai tahun 1978. Mereka dimaksudkan sebagai resort liburan di bagian pantai utara yang berbatasan dengan Tamsui dan dipasarkan kepada perwira militer Amerika Serikat yang datang dari posting Asia Timur. Namun, proyek itu tidak pernah selesai pada tahun 1980 karena kerugian investasi dan beberapa kematian dan kecelakaan mobil dan bunuh diri selama konstruksi. Bangunan mirip pot itu menjadi daya tarik wisata kecil karena sebagian arsitekturnya yang tidak biasa. Struktur tersebut telah menjadi subjek film, digambarkan sebagai kota hantu atau reruntuhan masa depan. Rumah-rumah tersebut disebut dalam judul lintasan pada LP Up Cornell City 2004 pianis Jerman Hautkankah. Bangunan-bangunan itu dijadwalkan akan dihancurkan pada akhir 2008. Meskipun ada petisi online untuk mempertahankan salah satu bangunan sebagai museum, pembongkaran di situs dimulai pada tanggal 29 Desember 2008 dengan rencana untuk membangun kembali situs tersebut menjadi objek wisata dengan fasilitas hotel dan pantai. Pada tahun 2010, semua rumah UFO dihancurkan dan situs tersebut sedang dalam proses dikonversi menjadi resort tepi laut, komersial, dan taman air. 4. Pulau Hashima, Jepang. Pulau Hashima, yang berarti pulau perbatasan, umumnya disebut sebagai Gunkanjima atau pulau kapal perang, adalah salah satu dari 505 pulau tak berpenghuni di prefektur Nagasaki, sekitar 15 km dari kota Nagasaki. Pulau ini berpenghuni antara tahun 1887 hingga 1974 sebagai fasilitas penambangan batu bara. Pada tahun 1890, perusahaan Mitsubishi membeli pulau tersebut dan memulai proyek untuk mendapatkan batu bara dari dasar laut di sekitar pulau tersebut. Pada tahun 1916, mereka membangun beton besar yang pertama di pulau tersebut. Sebuah blok apartemen dibangun untuk para pekerja dan juga berfungsi untuk melindungi mereka dari angin topan. Jumlah penduduk pulau ini membengkak pada tahun 1959. Kepadatan penduduk waktu itu mencapai 835 orang per hektar. Ketika minyak bumi menggantikan batu bara pada tahun 1960, tambang batu bara mulai ditutup, tidak terkecuali di Gunkanjima. Pada tahun 1974, Mitsubishi secara resmi mengumumkan penutupan tambang tersebut dan akhirnya mengosongkan pulau tersebut. Pada tahun 2003, pulau ini diambil sebagai setting film Battle Royale 2 Requiem dan mengilhami sebuah permainan populer Killer 7. 5. Oradour-sur-Glane, Prancis. Pada 10 Juni 1944, desa Oradour-sur-Glane di Haute-Vienne, Perancis yang diduduki oleh Nazi dihancurkan ketika 642 penduduknya termasuk wanita dan anak-anak dibantai oleh perusahaan Waffen-SS Jerman. Pada 10 Juni, Batalion Dechmann menyegel Oradour-sur-Glane dan memerintahkan semua orang di dalam untuk berkumpul di alun-alun desa untuk memeriksa dokumen identitas mereka. Ini termasuk 6 non-penduduk yang kebetulan bersepeda melalui desa. Ketika unit SS tiba, para wanita dan anak-anak terkunci di gereja dan desa itu dijarah. Orang-orang itu dibawa ke 6 lumbung dan gudang di mana senapan mesin sudah ada. Menurut catatan selamat, orang-orang SS kemudian mulai menembak mengincar kaki mereka. Ketika para korban tidak dapat bergerak, orang-orang SS menutupinya dengan batu bakar dan membakar lumbung. Hanya 6 orang yang berhasil melarikan diri. Salah satu dari mereka kemudian terlihat berjalan di jalan dan ditembak mati. Pasukan SS selanjutnya pergi ke gereja dan meletakkan alat pembakar di sampingnya.
Ketika dinyalakan, wanita dan anak-anak mencoba melarikan diri melalui pintu dan jendela, hanya untuk bertemu dengan tembakan senapan mesin. 247 wanita dan 205 anak-anak tewas dalam serangan itu. Satu-satunya yang selamat adalah Marguerite Rovanse yang berusia 47 tahun. Dia melarikan diri melalui jendela sakristi belakang, diikuti oleh seorang wanita muda dan seorang anak. Ketiganya ditembak, 2 diantaranya fatal. Rovanse merangkak ke semak-semak kacang polong dan tetap bersembunyi semalaman sampai dia ditemukan dan diselamatkan keesokan paginya. Sekitar 20 penduduk desa telah melarikan diri dari Oradour-sur-Glane segera setelah unit SS muncul. Malam itu, sebagian desa dihancurkan. Beberapa hari kemudian, para penyintas diizinkan untuk menguburkan 642 penduduk Oradour-sur-Glane yang telah mati, yang terbunuh hanya dalam beberapa jam. Adolf Dickmann mengatakan kekejaman itu sebagai pembalasan atas aktivitas partisan di Thule terdekat dan penculikan seorang komandan SS, Helmut Kampf. Di antara mereka yang pergi untuk menguburkan orang mati dan mendokumentasikan acara tersebut dengan mengambil foto dan beberapa seminaris setempat. 6. Plymouth Montserrat. Plymouth adalah kota hantu di Pulau Montserrat, wilayah Britania Raya di luar negeri yang terletak di rantai Leeward Island di Lesser Atlantis, Hindia Barat. Dimulai pada Juli 1995, serangkaian letusan besar di gunung berapi Savage Hill yang telah tidak aktif selama berabad-abad mengirimkan aliran piroklastik dan abu jatuh di area yang luas di Montserrat Selatan termasuk ibu kota Plymouth. Jelas bahwa kota itu dalam bahaya besar. Pada 21 Agustus 1995, Tepra jatuh di Plymouth dan pada bulan Desember penduduk dievakuasi sebagai tindakan pencegahan. Antara 4 sampai 8 Agustus 1997, serangkaian letusan besar menghancurkan sekitar 80% kota, menguburnya di bawah 1,4 meter atau 4,6 kaki abu. Bahan panas ini membakar banyak bangunan, membuat tempat tinggal hampir mustahil bagi banyak penghuninya. Plymouth akhirnya ditinggalkan secara permanen pada tahun 1997 setelah dibakar secara substansial dan sebagian besar dikubur oleh serangkaian aliran piroklastik dan lahar. Selama berabad-abad, itu adalah satu-satunya pelabuhan masuk ke pulau itu. Plymouth masih merupakan ibu kota de jure dari Montserrat, menjadikannya satu-satunya kota hantu yang berfungsi sebagai ibu kota wilayah politik. 7. Kayakau, Turki. Jika Anda berkesempatan mengunjungi Turki, sebaiknya tambahkan desa Kayakau ke dalam daftar tempat yang akan Anda jelajahi selain Istanbul. Rovilek atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kayakau adalah sebuah desa yang terdiri dari 500 rumah yang dibangun sekitar abad ke-18. Desa ini terletak di 8 km arah selatan kota Fethiye di barat daya Turki dan sebagian besar didiami oleh masyarakat penganut Kristen Ortodoks Yunani. Divisi sebutan untuk Kayakau di zaman dahulu memiliki banyak sejarah di dalamnya. Ia dibangun di situs kota kuno Lebesus dan diperkirakan telah menjadi tempat bagi penduduk Bizantium Pulau Gemiler yang ingin melarikan diri guna menghindari dari bajak laut. Namun, setelah gempa bumi melanda tanah Fethiye, masyarakat berbondong-bondong pindah ke Livisi dan mulai membangun kota tersebut hingga memiliki populasi 10.000 sampai 20.000 penduduk. Di balik bukit bebatuan dan indah itu, terdapat cerita peperangan yang tragis. Sebelum Perang Dunia Pertama, penduduk Yunani hidup dengan tenang di Turki Barat. Namun, setelah perang dimulai, warga Yunani justru merasa tengah berada di tanah musuh. Mereka dibantai habis-habisan oleh masyarakat Turki. Ada yang melarikan diri ke Yunani dan ada pula yang dideportasi secara paksa.
Penduduk yang tinggal di Livisi diusir dari rumah dan harus pindah ke lokasi lain dengan jarak 220 km dengan berjalan kaki. Tentu saja, banyak penduduk yang tewas lantaran kelaparan dan kelelahan. Setelah Turki kalah dalam Perang Dunia Pertama dan kekaisaran Ottoman runtuh, penduduk Yunani pun memutuskan untuk kembali merampas tanah yang dulu sempat mereka tinggali. Mereka menyerang Turki dan mengakibatkan kejahatan yang mengerikan, seperti pembunuhan, perkosaan, mutilasi, dan pembakaran kota. Akhirnya, pada tahun 1923, sebuah perjanjian perdamaian ditandatangani oleh kedua belah pihak. Mereka sepakat untuk menyuruh penduduk mereka kembali ke negara asal. Sekitar lebih dari 1 juta Kristen Ortodoks Yunani kembali ke Yunani dan 5.000 Muslim Turki kembali ke Turki. Namun, Muslim Turki yang mendiami Livisi merasa tak cocok dengan tempat itu. Menurutnya, desa berbukit dan berbatu itu tidak layak untuk dihuni. Akhirnya, mereka pun pindah ke daerah lain. Kini, usai sebuah gempa berukuran 7,1 skala Richter mengguncang Livisi pada tahun 1957, desa ini dipertahankan sebagai museum dan monumen bersejarah. Sayangnya, pemerintah Turki telah merencanakan untuk membuat desa bersejarah ini menjadi komersial. Hotel, toko, dan fasilitas lainnya yang dibangun guna menarik para wisatawan. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa untuk share dan juga subscribe-nya ya. Salam manis dari Bi, dan sampai jumpa di konten Bi selanjutnya. Bye bye, see you later guys.